Ada satu hal lagi yang mesti kita sempurnakan di akhir Ramadan itu, yaitu zakatul fitr. Sebenarnya sebutan di hadis zakat fitr, tetapi dalam kitab fikih saya tidak tahu kapan dimulai. Misalnya kitab fikih Fathul Mu'in itu menyebutkan zakatul fitrah. Muncul kata fitrah, padahal tadi fitr sama fitrah artinya beda. Fitr itu makan. Kalau fitrah kondisi suci awal lahir. Beda nggak artinya tuh? Ya. Maka disebut zakatul fitr, zakat makan sehari atau makan pagi. Kalau zakatul fitrah, zakat mendapatkan fitrah. Nah, ini yang mana nih yang sahih? Kalau berdasarkan hadisnya, hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar disebutkan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memfardukan sadaqatul fitri, kalimatnya sadaqatul fitri atau zakatul fitri, dua riwayat. Sedekah fitr enggak ada lafaz fitrah, enggak ada. Lafaznya fitri, enggak pakai ya. Zakatul fitr, maka orang Arab bacanya fitr. Jadi itu kalimat pertama, Rasulullah memfardukan zakat fitr. Begitu di Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu dikasih penjelasan oleh Rasulullah, sa'an minat tamri, satu sa' daripada kurma, atau satu sa' minas syair. Syair ini gandum. Orang sono dulu nggak makan beras, nggak makan nasi. Bapak juga nggak makan beras kan? Makan nasi, makan lontong, kebuli. Itu tadi makan kebuli ya? Nggak ngajak-ngajak kita ya. Baik. Dan itu fardu bagi orang yang hurran atau abdan, ya, baik yang merdeka atau budak, zakar atau unsa, laki atau perempuan, saghir ataupun kabir, kecil ataupun besar. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi yang wajib itu sedekatul fitrnya. Fitr artinya makan. Makannya orang Indonesia sekarang sama nggak dengan orang di masa Rasulullah? Bagi kita kurma itu hidangan atau makanan, Pak? Makanan pokok, hidangan. Maka bolehkah kita sebut sedekah dengan atau zakat fitrah dengan tamar, dengan kurma di Indonesia itu nggak sah? Atau sah cuma kebanyakan? Yang mana yang benar nih? Lebih mahal atau lebih murah kalau pakai kurma? Lebih mahal. Seharusnya lebih sah ya. Cuma orang Indonesia nggak makan kurma, Pak, kecuali hidangan. Kita bertamu dihidangin kurma. Saya dulu waktu kecil nggak suka sama kurma. Waktu ada Bu Haji, Pak Haji pulang dikasih gede-gede, ada kurma mejol tuh dikasih. Kita langsung buang. Apaan nih makanan gitu? Pas sudah gede baru suka. Sekarang itu ya biasa, saya bukanya pakai kurma, sahurnya pakai kurma, nggak pakai nasi Yordan seperti orang Al-Khaif ya. Enak banget di Al-Khaif ya, alhamdulillah. Tapi siap-siap Pak, siang ini kehausan. Nasi kebuli itu bikin haus. Baik. Jadi yang wajib itu kurmanya, gandumnya, atau apa yang dimakan sebagai fitr. Disitulah kemudian muncul perdebatan ulama. Jadi kita nggak bisa maksain. Indonesia makanan pokoknya nasi. Kalau orang Madura dulu pakai apa namanya? Aduh, susah juga nyebutnya. Jagung. Sekarang dicampur sama nasi jagung.
Nanti beberapa wilayah di Ambon itu masih ada kali ya yang pakai sagu, ya masih ada beberapa. Nggak tahu sekarang masih jalan apa enggak. Sebenarnya ini bagus, tapi di giliran di zaman Orde Baru dirubah semuanya jadi beras. Maka hitungan cuma 10 tahun, 20 tahun Indonesia langsung menjadi pusat penyakit gula sedunia. Ya, beras itu gula aja Pak isinya tuh, kecuali beras mandi ya. Ya, modus lagi tuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah. Jadi kalimat hadis nabinya umum, lalu dikasih turunannya. Umumnya faradhan, Rasulullah memfardukan sadaqatul fitri, sedekah fitr. Berarti sedekah itu enggak semuanya sunat, ada sedekah yang wajib. Apa yang wajib? Sedekah fitr. Kita nyebutnya zakat fitrah. Jadi kalau kembali ke teks hadis Nabi, tidak ada istilah zakat fitrah. Yang ada zakatul fitr. Namun karena ilmu ini bukan hanya ilmu hadis, ada ilmu fikih. Orang ahli fikih membolehkan sebutan kata fitrah. Nah, gitu cara menggabungnya. Tapi kalau guru saya, Allahyarham Kiai Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis, Imam Besar Istiqlal yang lama, ya sudah wafat beliau ya. Beliau melarang menyebut istilah zakat fitrah. Dilarang keras sama beliau. Tapi ya mau gimana, ini beda tradisi emang. Kalau guru saya ini kan ahli hadis, dia menguatkan istilah ahli hadis. Sedangkan di dunia ini ada ahli hadis, ada ahli fikih. Ya, ahli fikih menyebutkan di kitab mereka zakat fitrah. Ya. Maka kemudian populerlah istilah zakat fitrah. Cuma jadi salah paham. Ada anak lahir di hari Lebaran dikasih nama fitrah. Harapannya kembali ke fitrah, ya boleh lah ya. Tapi kalau dikasih fitr kan lucu Pak. Anaknya berarti artinya apa? Makan, sarapan kan gitu. Nah, ini secara nama biar kita tidak kaku di istilah nama, ya. Karena ahli fikih, ahli hadis ini sering bertengkar Pak. Ini di masjid aja nih kalau ada kecenderungan ke ahli hadis aja, nggak memperhatikan ilmu fikih, bisa tengkar. Dan itu sering terjadi. Nah, sering terjadi. Nah, padahal hadis banyak juga. Jadi orang tuh tengkar bukan karena dia tahu semua hadis, dia cuma tahu sebagian hadis doang. Tahu banyak hadis gak tengkar juga ya. Kemudian zakat fitrah itu berkembang di abad kedua. Ada imam namanya Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah, berarti masih salafus soleh. Dia lahir di akhir abad pertama. Abu Hanifah ini diminta jadi hakim agung, gak mau. Kalau kita minta ya, orang-orang zaman sekarang itu malah nyalon jadi PNS, ya gak? Nyalon jadi ketua KPK. Nih banyak nih anggota KPK lagi nggak banyak juga ya, cuma 70-an ya. Gawat itu Pak, gawat negeri ini. Kalau ada orang-orang berwawasan anti nasional, anti nasionalis, anti Pancasila, ini bahaya. Karena pikiran dia Pancasila berbeda bertentangan dengan Islam, ini berbahaya. Nah, ini lagi dibersihkan sama negara kita nih. Semoga bisa dibersihkan. Saya khawatir malah tambah menjadi-jadi ntar ya. Nah, kembalikan tadi,